Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Takandani. Mohon maaf ya untuk teman-teman karena saya cukup lama nggak update ya karena kesibukan ya harus kerja dan lain-lain. Jadi kali ini baru sempat bikin konten lagi. Kebetulan di grup WhatsApp itu banyak teman-teman yang nanya ya tentang web learning. Oke, untuk kali ini salah satunya pertanyaannya adalah cara gimana sih Bang, Mas caranya import data siswa ya kalau kalau kita di aplikasi itu kan ya kita lihat di aplikasi itu kan data siswa itu kan kita harus input satu-satu ya, tambah siswa satu-satu. Ternyata kalau misalkan teman-teman sudah ada datanya di bentuk Excel misalkan, sudah ada contohnya ini saya bikin contoh ya sudah ada datanya, itu kita nggak perlu inputin satu-satu ya, nggak perlu nambahin satu-satu, bisa kita import. Kalau untuk eh, di aplikasi sendiri sebenarnya ada, cuman ini berbayar, makanya saya coba untuk bantuin teman-teman biar nggak perlu bayar ya, cuman ya perlu butuh ketelitian dan semangat dari teman-teman. Oke, langsung saja. Pertama kita masuk ke database-nya di localhost ya. Kalau masih di localhost, kita klik aja ketik aja localhost lalu enter. Nah, di sini akan ada php-admin ya. Klik php-admin. Nah, ini kita pilih database-nya learning. Oke, ini database dari learning-nya. Kalau kita mau nginputin data siswa berarti kita ke tabel L siswa ya. L siswa. Oke, karena belum ada, masih kosong. Caranya gimana sih ngimport ya kalau dari Excel ke database? Ini sebenarnya cukup gampang. Oke, yang pertama dari dari tabel L siswa ini kita ekspor dulu ya untuk ngambil formatnya. Jadi formatnya database ini kan sudah ada sendiri. Jadi kita ekspor saja datanya. Jadi istilahnya kayak template gitu. Terus kita ekspor, kita pilih formatnya ini CSV for Microsoft Excel ya. Jadi biar bisa dibuka di Microsoft Excel. Kalau cuma CSV ini nanti dia akan koma separated atau pembatasnya koma atau semikolon gitu. Oke, jadi kita pilih yang CSV for Microsoft Excel, kita klik go. Nah, sudah ada, kita buka filenya. Ya, nih formatnya akan seperti ini ya. Jadi yang pertama itu ID. ID itu apa? Saya jelaskan dulu di database ya. Di database ini strukturnya yang pertama ID. ID ini dia auto increment, dia otomatis sebenarnya. Jadi kalau kita nginput dari sini, kita kan nggak perlu nginputin ID, dia otomatis si ID itu akan terdaftar di sini di database auto increment. Jadi yang pertama ya ID-nya akan 1, kedua ya nomor 2 dan seterusnya. Oke. Jadi di database ini ID ya. Yang pertama ini ada ID. Oke. Yang kedua ada NIS, nomor induk siswa ya. Terus ada nama, tempat jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, tahun masuk, foto, status ID. Ini yang penting yang harus ada ya. Kalau misalkan nggak ada, misalkan kayak foto, itu nanti kita tulis aja 0. Ini ya. Ini deh. Kita coba kita masukin. Ini biarin dulu ya. Ini kan dari database tadi. Ini dibiarin dulu, jangan dihapus untuk guides kita ya, untuk biar kita tahu ini harus diisi apa, kolom ini harus diisi apa dan seterusnya. Ya, kita ambil data yang sudah ada misalkan. Karena di data kita itu pertama nama. Oke, kita masukin nama, kita copy semua. Copy, lalu kita paste di kolom nama ya di sini. Nah, ini. Oke, nama sudah semua. Lalu selanjutnya ada apa lagi datanya? NIS ya, NIS kita copy semua, kita paste di sini. Lalu jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kadang kan di data kita ada yang cuman LP gitu ya. Karena di database itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau di aplikasi itu data siswa itu kan harus, nah ini laki-laki atau perempuan ini ditulis ya, laki-laki perempuan gitu. Jadi kita sesuaikan di filenya ini ya, jenis kelaminnya kayak gini, laki-laki perempuan gitu. Paste
paste di sini, lalu ada tempat lahir. Kalau misalkan datanya tergabung tempat dan tanggal lahir ya kita tinggal pisahkan ya, tempatnya sendiri, tanggal lahirnya sendiri. Lahir, tanggal lahir, copy semua, kita paste semua. Nah, untuk tanggal lahir ini kan formatnya itu format Excelnya ini seperti ini ya, slash ya, pakai slash tanggal, bulan, tahun. Ini format Indonesia. Kita ganti ya, kita ganti di Excelnya formatnya, format cell. Kita klik kolomnya ya, jadi klik kolomnya, klik kanan, format cell, lalu date. Ini formatnya date. Nah, ini defaultnya kan date-nya ini ya, slash, pakai slash tanggal, bulan, tahun, karena ini format Indonesia. Kita ganti dengan format internasional atau format yang ini, tahun, bulan, dan tanggal. Otomatis dia akan menyesuaikan kok nanti. Kita klik OK. Nah, formatnya harus seperti ini, jangan lupa ya teman-teman. Kalau nanti di Excelnya nggak seperti ini, di database akan keluarnya 0 atau nggak terbaca karena format di database formatnya internasional ya. Jadi kita inputin format yang sesuai dulu, nggak apa-apa. Misalkan ini format tanggalnya format Indonesia, tapi ketika di sini kita tinggal ganti format kolomnya ya di Excel. Oke, kalau sudah seperti ini tinggal lanjut di agama, alamat, tahun masuk. Kalau misalkan tahun masuknya teman-teman nggak ada ya disesuaikan lah ya, misalkan tahun semua gitu, tahun 2019 ya tinggal diisi 2019, kalau 2020 2020 dan seterusnya. Nah, untuk foto ini kan kalau misalkan teman-teman nggak ada datanya ya kita isi dengan 0 dulu semua, 0 ya, misalnya 0 gini. Caranya kita ketik 1 terus tarik semua, jadi data semua ini 0. Nah, status ID selanjutnya. Status ID adalah status siswa ya. Kalau misalkan dia 1, isinya dengan angka 0 dan 1. Kalau 0 itu tidak aktif, kalau 1 berarti aktif. Kalau ini semua aktif berarti kita isi 1 semua. Kita tarik lagi. Oke, dan satu lagi yang penting adalah ID. Ini ID itu istilahnya urutan ya, angka urutan untuk masuk di database. ID siswa itu urutannya. Jadi kita isi manual dari pertama itu 1, 2, dan seterusnya. Kalau misalkan mau cepat ya kita tinggal blok angka yang pertama dan kedua terus kita tarik. Otomatis. Berarti nanti urutannya 1 sampai 25. Kalau sudah, teman-teman tinggal save aja langsung. Save langsung. Atau misalkan mau save as ya silahkan. Tapi kalau ini kan datanya tadi sudah tersimpan sebagai lsiswa1.csv ya. Kita langsung save otomatis langsung semua. Kalau sudah kita kembali ke database. Database lsiswa, kita klik import. Lalu kita pilih filenya. Filenya kan tadi ini yang kita download lsiswa1 dan sudah kita edit, kita simpan. Oke, lalu klik open. Nah, otomatis untuk formatnya ini dia akan ngedetect bahwa filenya ini CSV. Oke. Tapi ada satu yang penting bahwa ini kolom separated with ini defaultnya dia koma. Karena kita tadi ngeditnya pakai Excel, ini harus diganti dengan semikolon atau titik koma ya. Nah, ada titik koma. Jadi ini wajib, ini harus diganti. Kalau nggak diganti nanti akan error atau data tidak bisa di-import, tidak bisa di-upload. Kalau sudah, kita klik udah ya. Import successfully finish 26 girls. Duplicate entry 1 for primary, kita cek ada yang salah. Ya, ada kesalahan teman-teman. Jadi saya lupa, ini harus dihapus dulu ya. Ini kan tadi kita biarkan untuk guidance kita ya, untuk kita naruh file-filenya di sini, naruh kolom-kolomnya. Kita nanti hapus dulu. Jadi ini kita hapus. Jadi sisakan ini aja, datanya aja. Jadi nggak ada embel-embel lain-lain di atasnya. Lalu kita klik save lagi. Ya sebenarnya bisa kalau ada tulisan, tapi nanti agak ribet karena ketika kita import itu harus ada settingannya ya nanti ya. Ini ketika kita klik ini kita harus ngisi skip number of query, misalkan
first line itu kan dihitungnya 0. First line ini yang paling atas yaitu 0. Kalau kita mau di skip atau istilahnya nggak dibaca ya kita mulainya dari line yang seterusnya atau line kedua gitu. Tapi itu agak susah mungkin ya. Udah biarin aja ini seperti ini. Ini aja ya. Tapi sebelumnya karena tadi sudah ada yang gagal, kita hapus dulu. Kita hapus dan kita kembalikan auto increment ya, karena tadi sudah ada data masuk 1, jadi otomatis auto increment selanjutnya adalah 2. Jadi kita kembalikan ke 1. Jadi menu operation ya. Biar datanya kebaca lagi, ini kan ID-nya kan dari 1 ya. Kalau auto increment-nya di sini 2, nanti dia akan nggak kebaca. Oke, kita kembalikan ke 1, kita klik go. Oke. Kita coba lagi ya. Kita import filenya. Ininya jangan lupa ya, kolom separatednya diganti dengan semikolon atau titik koma. Klik go. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah masuk semua datanya. Kita cek datanya apakah masuk. Ah, ini sudah masuk semua, sudah benar, tanggal lahir juga udah benar, sudah, tahun masuk, foto 0, aktifnya statusnya 1. Oke, kita cek di aplikasinya. Ini kan tadi datanya masih kosong, sekarang kita cek. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi yang terakhir itu ID terakhir itu 25, itu ada di paling atas. Kita cek lagi. Oke, benar ya, udah ada 25 siswa ya. Nah, itu untuk siswa. Begitu juga untuk misalkan pengajar ya, misalkan gurunya itu kita nggak mau masukin satu-satu ya, sama aja caranya seperti tadi. Kita import data di, kalau guru berarti di L pengajar ya. Kita import dulu filenya, kita edit seperti tadi, kita sesuaikan, kita masukin, harus sama ya, harus sama dengan format di database. Kalau sudah kita save, lalu kita upload ulang. Oke, mungkin sementara itu dulu teman-teman. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang mungkin lagi mau coba bikin learning untuk sekolahnya masing-masing, atau mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang lagi bikin tugas akhir dan lain-lain. Silahkan kalau memang masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, silahkan komentar atau mungkin bisa tanya di grup ya, di grup kita ada. Saya ada di video-video sebelumnya, itu ada link grupnya. Silahkan feel free join, jangan malu-malu untuk bertanya. Kita belajar bareng-bareng ya, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa untuk bikin e-learning yang gratis, kita nggak harus repot-repot beli atau mengeluarkan biaya ya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas semua perhatiannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share ya. Mudah-mudahan bisa berguna untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.